Halo, apa kabar adik-adik? Bertemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang sistem kelistrikan. Ya. Sistem kelistrikan yang kita pelajari hari ini adalah membaca electrical wiring diagram. Ya. Membaca wiring diagram ini sangat penting sekali adik-adik untuk kalian calon mekanik khususnya, karena wiring diagram ini digunakan sebagai acuan saat kita memperbaiki kelistrikan pada kendaraan atau pada mobil, ya, pada sepeda motor dan alat berat dan lain sebagainya. Ya, apalagi dengan kondisi mobil zaman sekarang semuanya yang serba elektrik, ya, electrical wiring diagram ini akan memudahkan kita dalam memperbaiki kendaraan tersebut. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita bahas tentang fungsi electrical wiring diagram, yaitu adalah menyederhanakan dan memudahkan. Ya, bisa dibayangkan adik-adik di sini ada electrical wiring diagram, ya. Nah, baterai tidak digambar baterai kotak, ya, baterai kotak, ya, yang bentuknya kubus, ya, tetapi hanya digambar simbolnya saja, ya, seperti ini, memudahkan, ya. Begitu juga sikring, ya, saklar, ya, mungkin di sini gambar kunci kontak, ya, atau di sini lampu, ya, tidak digambar sebenarnya tetapi hanya digambar simbolnya saja, ya. Ini fungsinya untuk menyederhanakan dan memudahkan, ya. Bayangkan kalau tidak disederhanakan sepertinya adik-adik, ya. Di sini ada baterai, kunci kontak, sikring, ya, dan lampu, ya, gitu, ya, pasti akan sangat tidak sederhana sekali, ya, sangat menyulitkan sekali, ya. Ya. Setiap mobil baru diproduksi adik-adik, ya, setiap mobil baru diproduksi itu pasti ada manual booknya, ya, pasti ada manual booknya, nah, tetapi yang memiliki adalah bengkel-bengkel resmi biasanya, ya. Nah, setiap manual book itu pasti ada electrical wiring diagramnya, ya, pasti ada electrical wiring diagramnya. Itu untuk memudahkan mekanik dalam memperbaiki mobil tersebut, ya, terutama pada bagian kelistrikannya, ya, electrical diagram, wiring diagram itu, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan adik-adik, ya, jangan lupa subscribe dulu di channel Mas Eko Otomotif, ya, agar kalau ada video terbaru dari Mas Eko adik-adik langsung tahu dari YouTube, ya. Dan juga subscribe itu gratis adik-adik, ya. Lanjut, ya, kita belajar tentang simbol-simbol, ya, pada wiring diagram, ya. Yang pertama adalah baterai, ya. Baterai tidak digambar kotak, ya, seperti baterai sesungguhnya, tetapi cukup kotak dan di sini ada lambang seperti kapasitor di dalamnya, ya. Terus selanjutnya adalah kapasitor, ya, atau kondenser, ya, dan lain sebagainya, namanya banyak sekali, ya. Nah, itu seperti ini simbolnya, ya. Selanjutnya adalah sigaret, ya. Sigaret itu apa? Ya, sigaret itu digunakan untuk pemati, ya, pemati rokok yang ada pada mobil adik-adik, ya. Jadi di dalam mobil, ya, sigaret, ya, di dalam kabin, ya, biasanya diletaknya di sini, ya. Selanjutnya circuit breaker, ya. Circuit breaker itu sama seperti sikring, ya, membatasi arus, ya, fungsinya membatasi arus, ya, bentuknya lambangnya seperti ini, ya. Bedanya dengan sikring itu biasanya putus, ya, putus, ya. Tetapi kalau circuit breaker ini dia putus bisa nyambung lagi, ya, kayak adik-adik ini, kalau putus bisa nyambung lagi, ya. Ya. Selanjutnya dioda, ya, dioda, ya, seperti ini fungsinya untuk menyerahkan arus, ya. Terus dioda Zener adik-adik, ya, dioda Zener, ya, simbolnya seperti ini. Ini terdapat pada komponen pengisian, ya, pengisian yang transistor, ya, seperti ini, ya, dan juga pengisian yang terbaru, ya, seperti ini, ya, yang tidak konvensional, ya, ada dioda Zenernya, ya. Selanjutnya ada distributor.
ya, IIA ya, Integrated Igniter Assembly ya. Itu bentuknya seperti ini ya. Ini distributor seperti ini ada di mobil Corolla ya, ada di mobil Corolla adik-adik ya. Kapan-kapan kita akan bahas mobil Corolla ya, Corolla tahun 97 ya. Tetapi kalau mobil sekarang sudah tidak menggunakan distributor IEA ya, karena coilnya sudah ada di atas businya masing-masing. Selanjutnya ada fuse atau sikring ya, bacanya fuse adik-adik, bukan fuse ya. Dan ini adalah fusibling ya, sikring yang lebih besar ya kapasitasnya. Terus ada ground atau massa ya, ini juga setiap komponen, setiap sistem pasti ada groundnya ini. Lanjut ada lampu besar, ini adalah lampu kepala adik-adik ya. Lampu kepala itu ada yang filamennya 1 ya, ada yang filamennya 2. Selanjutnya ada horn atau bel adik-adik, tidit. Nah itu bentuknya seperti ini ya, tetapi kadang digambarkan juga seperti segitiga dan kotak adik-adik ya. Terus ada ignition coil ya, itu seperti ini. Coil fungsinya untuk menaikkan tegangan pada sistem pengapian ya. Selanjutnya ada lampu ya, semua lampu itu bulat ya, terus ada semacam lilitan 1 kali di dalamnya untuk menunjukkan filamennya. Berikutnya ada LED ya, atau lampu LED ya di sini. Terus ada meter analog. Meter analog itu meter yang menggunakan jarum ya, yang menggunakan jarum. Itu simbolnya seperti ini. Kalau meterannya digital biasanya lampu ya, lampu bentuknya digital ya. Mobil sekarang itu kan semuanya digital yang ada di combination meternya itu ya. Kotak, terus ada tulisannya ya. Kalau bahan bakar ya tulisannya fuel ya. Terus ada motor ya, kalau ada bulat, terus kotak samping kanan kiri, tengahnya ada M ya, atau tidak ada M nya biasanya itu adalah motor atau motor listriknya. Selanjutnya relay ya, ini adalah relay. Ini ada 2, yaitu normally close dan normally open ya. Kalau tertutup seperti ini adalah normally close, kalau terbuka ini adalah normally open ya. Jika relay kakinya ada 5 ya, terus saklarnya di sini ada 2, ini ada relay double through namanya ya. Jadi kalau posisi normal seperti ini, nanti posisi solenoidnya dialiri arus akan seperti ini. Berikutnya adalah simbol resistor ya, pasti udah tahu semua. Terus ada resistor tape ya, ada juga resistor variabel ya, ini terdapat pada radio ya, AC ya, dan lain-lain. Ada sensor termistor ya, biasanya mobil injeksi menggunakan sensor ini ya pada engine coolant ya, engine coolant temperatur sensor ya. Terus ada sensor analog speed ya, putaran ya, simbolnya seperti ini. Ada shock pin ya, shock pin ini seperti jumper ya, seperti jumper arus. Terus ada lilitan atau solenoid ya, simbolnya putar-putar seperti ini ya. Ya, terus ada speaker ya, speaker itu seperti ini adik-adik ya. Nah, terus ada switch ya, switch itu ada 2 ya, ini ya switch manual bukan elektrik. Ada yang normally open ya, jadi posisi normalnya terbuka, saat dia di on kan jadi tertutup. Dan juga normally close ya, saat posisi biasa itu tertutup ya, saat kondisi di on kan ini terbuka ya. Normally close ini ya, kebanyakan switch ada normally open ya. Yang ada di normally close itu adalah switchnya sepeda motor yang menggunakan CDI AC ya, CDI AC itu normally close ya. Selanjutnya adalah switch double throw ya, ya, bisa ke sini bisa ke sini, biasanya di lampu sein ya. Selanjutnya adalah ignition switch ya. Ignition switch itu karena saat kita kunci kontak on ya,
atau ACC, yaitu banyak sekali ya, switchnya banyak yang menyambung ya. Ini namanya ignition switch atau kunci kontak ya. Selanjutnya adalah switch wiper park ya. Ini switch ya. Ya, ini terletak di camplate jadi ya, seperti ini ya. Selanjutnya adalah transistor yang sebenarnya seperti ini ya. Terus untuk kabel ya, kabel yang tidak menghubung itu seperti ini adik-adik ya. Jadi tengahnya tidak ada titiknya ya. Kalau menghubung ya, itu tengahnya ada titiknya, itu berarti menghubung ya. Jadi kalau ada kabel bertemu seperti ini ya, ini tidak menghubung, seperti ini adalah menghubung. Nah, ini selanjutnya simbol-simbol pada konektor adik-adik ya. Ini penting juga ya, karena setiap komponen itu ada konektornya pasti ya. Jadi misalkan ini konektor pada relay ya. Relay 5 kaki, di sini 1 2 3 4 5 ya. Jadi di sini ada huruf A, itu adalah simbol konektor ya. Simbol konektor ya. Terus di sini adalah nomor pin, ada nomor pinnya ya. Jadi ya, ini adalah jika aslinya gambar di wiring diagram itu seperti ini, A gitu, ada gambar komponen relay, terus ada huruf A ya, terus ada nomor ya, di setiap kakinya ada nomor. Nah, nomor ini menunjukkan nomor pada pin di sini adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah tidak bingung ya. Terus di sini A ini ya, di sini menunjukkan konektor ya. Kalau pada EWD yang lama adik-adik ya, EWD yang lama itu di depan itu ada wiring diagramnya, di bagian belakang bukunya ya, itu ada khusus konektornya seperti ini ya. Next ya. Selanjutnya untuk konektor pada junction block adik-adik ya. Jadi jika ada komponen di sini ya, ya jadi masuk terus keluar di sini ya, masuk keluar ya. 1E ini adalah simbol konektor ya. Jadi kalau tadi simbolnya A, ini simbol konektornya 1E ya, masuk ya. 1E di sini ada 3, berarti masuk itu pin nomor 3. Terus keluarnya ada nomor 4, keluar nomor 4 ya, di sini komponennya ya. Nah, kadang juga ada warnanya adik-adik ya, ada warnanya black ya, berarti konektornya itu warnanya hitam ya. Jadi konektornya warnanya hitam, plastiknya ya, plastiknya itu hitam ya. Kan ada yang hitam, putih susu, hijau, merah ya gitu, ini warnanya hitam. Selanjutnya simbol konektor yang berhubungan dari kabel menuju kabel adik-adik ya. Jadi kadang ada kabel banyak, terus ada konektor, terus keluar kabel lagi ya. Jadi tidak antar komponen ya. Nah, itu seperti ini. Nah, seperti ini. Terus keluarnya ke sini ya. K1 adalah konektornya, nama konektor ya. Terus 5, pin nomor 5. Ya, pin nomor 5 ya. Nah, warna konektor ya, jika di sini tidak ada namanya, tidak ada nama warna ya, black atau red ya, atau yellow ya, berarti warnanya adalah putih adik-adik ya, putih susu ya. Nah, selanjutnya wiring harness dengan mel ya, atau kondisi seperti ini adalah konektor laki-laki adik-adik ya, konektor laki-laki atau konektor jantan. Nah, ya, selanjutnya masa atau grounding point ya, itu disimbolkan dengan segitiga ya, segitiga adik-adik ya, segitiga A, segitiga B, segitiga C ya gitu ya. Biasanya di belakang, bagian belakang electrical wiring diagram itu segitiga C itu letaknya di mana ya, letaknya di sasis ini ya,
segitiga B letaknya di bodi bagian sini ya, gitu ada ya, untuk memudahkan kita ya. Selanjutnya nomor konektor adik-adik ya, yang bagian atasnya adalah konektor betina, yang bawah adalah konektor jantan ya. Nah, jadi nomor satunya itu di sini, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 ya. Kalau dipasangkan ini nomor 1 ini dapat nomor 1 ini yang jantan, nomor 2 ini dapat 2 ini, 3 ini dapat 3 ini, 4, 5, 6, jadi kebalikannya ya. Terus untuk membacanya itu posisi klip itu berada di atas adik-adik ya, posisi klip berada di atas. Terus kita lihat pada bagian depannya ya, bagian depan itu adalah bagian yang terbuka ya. Jadi konektor ya, misalnya ini konektor ya, melihatnya caranya seperti ini. Nah, ini klipnya di atas ya, jadi ini konektor, klipnya di atas ya, jantan dan betina ya. Nah, melihatnya seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk warna kabel adik-adik ya. Jadi kalau kita membaca wiring diagram pasti ada garis-garis lurus yang menandakan kabel ya. Garis lurus tersebut pasti ada tandanya huruf ya. Huruf ya. Huruf tersebut melambangkan warna kabel ya. Misalkan B itu black, hitam ya. BR brown, coklat. G green, hijau. GR itu grey atau abu-abu ya. Terus BL itu blue ya. Terus ya, LG ya, light green ya. Light green itu adalah hijau muda. Terus O itu orange, P pink atau merah muda. Terus red itu simbolnya R, V itu violet, W itu white, dan Y yellow atau kuning ya. Jadi mudah adik-adik cukup menghafalkan warna-warna dalam bahasa Inggris ya. Itu pelajaran kelas SD ya. Sayang sekali saya SD dulu belum ada pelajaran bahasa Inggris adik-adik ya. Oke ya, terus ya, warna kabel ya. Warna kabel itu biasanya tidak hanya satu warna saja ya, tetapi kabelnya itu biasanya 2 warna adik-adik, karena saking banyaknya kabel pada mobil ya. Jadi kabel di mobil itu tidak hanya 1, 2, tetapi ratusan mungkin ya, ratusan ya. Ya, jadi misalkan di sini ada ya, mohon maaf ini gambarnya hitam putih adik-adik ya, karena saya takut ambil gambar dari Google bisa terkena hak paten ya. Nah, ya kita yang ini saja kita contohkan ya, misalkan V strip R red ya, V strip R ya, berarti warna kabel aslinya itu kabelnya berwarna putih ya, tetapi ada striping pada kabel tersebut berwarna merah di sini ya. Ini di sini hitam, tetapi ini contohnya, contoh saja ya, red ya, kabelnya warnanya putih, terus ada garis warnanya merah ya. Itu kalau kabelnya white strip red ya. Kalau hanya satu R seperti ini berarti kabelnya warnanya merah ya. Itu adik-adik ya. Jadi setiap sistem itu memiliki kabel yang berbeda-beda, tidak ada yang sama ya. Jadi untuk memudahkan kita ya, karena kabelnya sangat banyak sekali pada mobil adik-adik ya. Saya pernah memperbaiki truk ya. Truk itu saya buka ya, saya buka dashboardnya, ternyata kabelnya hijau semua ya. Kabelnya hijau semua ya, dan itu sangat pusing sekali adik-adik ya dalam memperbaikinya ya. Akhirnya kita belikan kabel 1 set dulu itu ya, nggak mau pusing-pusing ya. Selanjutnya membaca wiring diagram ya. Wiring diagram itu seperti ini adik-adik ya. Ini wiring diagram yang sangat lama sekali ya. Untuk membaca wiring diagram ini akan kita bahas pada membaca wiring diagram part 2 ya. Jadi silakan ditonton video selanjutnya adik-adik ya.
Nah, oke, terima kasih untuk PT Toyota Astra Motor ya. Semua materi yang saya sampaikan saya ambilkan dari New Step One Training Manual Toyota ya, yang diproduksi oleh Toyota Astra Motor tahun 1995 di Jakarta. Terima kasih Toyota ya. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab kalau bisa.